Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Google Ads Highlight of 2025 ya. Apa saja nih yang diupdate, apa saja yang rilis selama 2025. Nah, sebelumnya ya kita sudah membahas khusus untuk search ads ya, perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang ada di search ads selama tahun 2025 gitu. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke campaign selanjutnya yaitu demand gen ya. Nah, demand gen ini cukup banyak perubahan dan update-nya kalau kita lihat ya. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama ya tentang customer acquisition. Oh ya, tapi sebelumnya saya juga mau kasih tahu teman-teman ya bahwa Digimaya akhir bulan ini ya akan mulai mengadakan workshop Google Ads Next Gen ya. Nah, jadi nanti teman-teman coba aja kunjungi di website digimaya.com/nextgen ya. Nanti di situ ada informasi detailnya ya, jadwalnya ya, harga tiketnya dan seterusnya. Nanti coba diakses aja di sana. Jadi di workshop Next Gen itu ya selama 2 hari ya di Jogja dan di Jakarta itu kita akan membahas salah satunya adalah perkembangan Google Ads gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang saya rasa sangat jarang dibahas gitu ya, tentang Google Ads gitu, dan juga banyak studi kasus gitu ya atau hal-hal yang cukup unik ya mungkin dari beberapa praktisi yang akan mengisi acara itu ya, kita berbagi insight dan pengalaman gitu tentang Google Ads. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya customer acquisition. Jadi kalau teman-teman membuat campaign next gen itu akan melihat opsi seperti ini. Ya. Nah, customer acquisition. Jadi by default gitu ya, si campaign kita itu, campaign Google Ads itu dia ngebit untuk customer baru dan customer lama itu sama gitu. Misalnya kita anggap aja misalnya ada 2 orang gitu ya, customer baru dan customer lama dengan kondisi yang sama gitu ya. Dia tidak membeda-bedakan gitu. Jadi nilai bidnya atau agresivitasnya ya sama aja gitu. Nah, tapi kita bisa meminta sistem ya untuk bisa lebih agresif katakan di new customer ya gitu. Kenapa? Mungkin kita memang ingin membuat campaign untuk akuisisi baru gitu ya dengan budget yang dibedakan. Misalnya ada campaign khusus untuk apa, customer yang lama, bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi fitur customer acquisition ini gitu ya, nah dia bisa bantu kita untuk menarik customer baru ya atau customer yang punya value yang tinggi gitu. Jadi kita bisa set ya value-nya. Nah, itu yang pertama gitu update-annya. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini. Nah, target CPC bidding gitu. Nah, jadi Google juga menambahkan bidding strategi yang fokus di klik. Jadi bukan hanya fokus di conversion saja. Ya. Jadi mungkin ada beberapa kondisi campaign demand gen ya ingin difokuskan untuk memaksimalkan traffic gitu dengan klik yang murah gitu ya. Nah, jadi target CPC cocok kalau tujuan utama kamu adalah mengejar klik dan traffic ke website gitu. Tapi kalau conversion ya pilih campaign goalnya conversion, nggak usah dari klik dulu ya. Terus juga sebenarnya di sini kalau kita lihat ada tambahan ya, YouTube engagement, get more YouTube subscription ya and engagement. Itu kalau misalnya kita mau mempromosikan ya dan mengembangkan channel YouTube kita gitu. Misalnya biar dapat lebih banyak subscriber ya, viewer. Nah, itu pakai objektif atau goal ini ya. Dengan bidding ini campaign dioptimasi untuk dapat klik sebanyak mungkin dengan biaya per klik yang sudah kamu targetkan. Jadi dia bukan hanya maximize klik aja ya, tapi bisa di limit juga. Ya, jadi target ibaratnya target CPC-nya itu berapa gitu, bisa di set di sini gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, di sini ada yang namanya demand gen experiment ya. Nah, jadi sekarang semua opsi bidding demand gen termasuk yang baru seperti target CPC tadi ya, itu bisa dipakai di custom experiment demand gen gitu ya. Nah,
mungkin sebelumnya dari Google juga ya biasanya menyarankan eksperimen demand gen itu lebih banyak di kreatif ya dan audience gitu. Nah, tapi sekarang itu kita bisa lebih optimal juga ya untuk menggunakan eksperimen dari sisi bidding strateginya gitu. Ya, mungkin kita misalnya mau mencoba untuk menguji ya antara maximize conversion dan target CPA katakan gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan di demand gen eksperimen gitu. Jadi kita bisa bikin beberapa arms, arm namanya ya. Jadi campaign 1, campaign 2 gitu, campaign 3, bahkan bisa lebih dari 2 sekaligus ya. Nah, tapi yang dibedakan antar campaign itu adalah bidding strateginya gitu maksudnya. Dan disarankan itu harus dibuat dari awal sih kalau demand gen gitu ya. Jadi ibaratnya kita sudah memiliki strategi gitu ya untuk mencoba ya A/B testingnya apa gitu ya dalam 3 campaign gitu atau 2 campaign aja dulu misalnya ya. Tadi bidding maximize conversion versus target CPA katakan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan di sini ya. Nah, terus apalagi perkembangannya? Ya, nah, berikutnya display ads via demand gen. Nah, jadi kalau dulu ya demand gen ini kan fokus di YouTube, Discover, dan Gmail kan gitu ya. Nah, terus masuklah display ya, display network ya JDN ke sini gitu. Sekarang display ads bisa dibuat di demand gen. Bedanya apa? Nah, ini pasti sering jadi pertanyaan gitu ya. Lalu apa sih gitu ya, ngapain overlapping gitu antara display ads via demand gen dan display ads ya yang berdiri sendiri gitu, ngapain Google bikin lagi gitu ya. Nah, jadi bedanya apa gitu ya. Yang pertama targetingnya ya fokus di audience base gitu. Kalau display ads yang berdiri sendiri gitu ya, tentu secara targetingnya ya dia kan placement atau content base gitu ya, dan juga memang ada audience base gitu secara targetingnya gitu. Tapi kalau di demand gen ya ini audience base yang umumnya lebih difokuskan ke first party data gitu ya. Nah, kemudian kalau di demand gen ya si display ads itu bisa jalan multi channel gitu. Artinya dia tidak berjalan hanya di display ads walaupun bisa saja ya di JDN saja. Tapi dia bisa digabung ya dengan channel lainnya gitu. Ya, dan juga satu hal lagi yang terpenting adalah bisa menggunakan targeting lookalike ya. Lookalike segment gitu. Nah, karena apa lookalike segment? Satu-satunya jenis audience atau targeting yang hanya ada di demand gen gitu ya. Kalau di display campaign kan nggak bisa gitu. Nah, itu yang membedakan gitu. Jadi dia bisa kita atur gitu ya di channel control ya di sini ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini yang benar-benar sangat baru dan memang kalau teman-teman cek belum ada ya. Ini bisa dibilang masih bocoran lah ya. Masih bocoran, belum dirilis gitu. Nah, ini apa maksudnya? Nah, jadi Google Map ya, Google Map itu nanti juga akan masuk ke demand gen. Jadi di bawah display network ini ya, itu nanti akan ada Maps. Jadi Maps ini dia akan gabung di demand gen. Jadi kita bisa jalan iklan berbarengan juga ya dengan channel lain gitu ya, dan iklan kita bisa muncul di Google Map. Nah, tapi nanti ini saya mungkin di video lainnya akan jelaskan secara terpisah gitu ya. Bagaimana cara kerjanya ya, karena ini bukan map yang muncul yang dipicu oleh query ya, seperti halnya maps yang misalnya dibuat oleh location asset dari search campaign atau dari PMax campaign yang local store gitu ya. Ini berbeda. Nah, bedanya apa gitu. Jadi terkesan tumpang tindih kan ya antara maps demand gen, kemudian maps search, dan juga maps PMax. Itu saya bisa bahas nanti di program workshop next gen tuh. Nanti teman-teman kalau daftar kita bisa diskusikan bersama ya. Karena ini sesuatu yang baru banget ya. Nah, tapi ini tadi ya sebagai bocoran. Jadi saya belum tes segala macam ya. Ini masih bocoran gitu. Nanti pasti di 2026 ini saya yakin dia akan rilis ya, roll out ke semua akun. Nah, kemudian ya auto generate video ya. Nah, jadi walaupun kamu tidak upload
video di demand gen, ya, Google bisa otomatis bikin video dari aset iklanmu dan memakainya untuk placement video, termasuk inventory YouTube gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian saat kita upload ya, berarti di bagian ads gitu ya, level ads, saat kita upload gambar gitu ya, atau video gitu. Nah, di sini ada yang namanya asset optimization, nama fiturnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini ya. Nah, ini. Let Google make an enhanced version of your image as new asset. Jadi dari gambar itu dia bisa apa ya? Generate video lah intinya gitu. Nah, your image won't always be enhanced ya, and new asset will only show on this ad group selected channel. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini contohnya ya, kalau kita klik di sini gitu. Contoh video yang dibuat ya, dan juga dia adaptive layout ya, dia menyesuaikan gitu loh. Jadi kalau misalnya landscape gitu ya, portrait atau square, itu dia bisa menyesuaikan. Nah, di sini contohnya nih, coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini video. Jadi saat dibuka di mobile katakan ya, yang seperti ini tampilan screen-nya ya, dia menyesuaikan gitu. Nah, ini di TV katakan ya. Nah, kemudian ini yang full, yang apa namanya, portrait ya, full seperti ini. Kalau ini yang setengahnya ya. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan ya, bukan misalnya terpotong lah apa segala macam, tapi dengan AI-nya Google, si videonya itu bisa menyesuaikan ya. Tapi saran saya sih tetap kalau misalnya kita memungkinkan bikin video, itu bikin aja, itu akan lebih bagus ya, maksudnya karena kita mungkin bisa lebih berkreasi ya gitu. Nah, teman-teman, untuk materi tentang updatean next demand gen ini masih ada beberapa lagi ya, tapi kita akan lanjutkan di video berikutnya ya, biar video ini tidak terlalu panjang juga. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sudah jalanin Google Ads, tapi hasilnya nggak stabil. Performa Google Ads itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu faktor saja tidak maksimal, campaign kamu bisa stuck atau terus-terusan boncos. Di Google Ads Next Gen, kita bahas lebih dari 50 faktor krusial yang sering bikin campaign gagal. Jangan sampai telat, join Next Gen sekarang juga.